Selamat datang di dapur neraka, pabrik amoniak. Di sini, baja bisa meleleh dan gas alam dipaksa pecah menjadi atom-atom penyusunnya. Okay, let's go. Inilah Primary Reformer 101B. Gedung kotak raksasa ini sebenarnya adalah oven raksasa Downgrade. Di dalamnya terdapat 378 batang tub katalis yang dipanaskan oleh 200 arch burner di atasnya. Suhunya mencapai 800 derajat Celcius. Area di sini terjadi reaksi steam methane reforming. Gas alam dicampur uap air, lalu dimasak paksa. Ikatan karbonnya putus dan lahirlah gas hidrogen H2. Tapi ingat, reaksi di sini butuh panas luar biasa. Endotermis gas. Operator di sini kerjanya penuh risiko. Salah atur api sedikit, tube bisa pecah dan boom. Baiklah, biar kalian lebih paham, mari kita bedah diagram 2D-nya satu persatu. Feed gas yang telah diproses di feed treating dan sudah jenuh dengan uap air, dicampur dengan steam proses, medium steam. Steam proses ini dikontrol flow-nya dengan FRC2, kemudian masuk ke mixed feed coil convection section, 1W2B. Perbandingannya 1 mole karbon dan 3,2 mole steam, di mana 0,4 mole steam berasal dari proses penjenuhan. Feed gas di saturator, Triwara-2E, selanjutnya menuju ke atas, radiant section primary reformer, dan melalui tabung-tabung yang berisikan katalis. Nikel berjumlah 38 tabung. Reaksi endotermis ini membutuhkan panas yang mantap dari dapur reformer, dengan temperatur kira-kira 1000 oC melalui arch burner. Reaksi feed gas dan steam di reformer adalah CH4 plus H2O menjadi CO plus 3H plus Q, dan terjadi reaksi pergeseran shift reaction dari carbon monoxide sebagai berikut. CO plus H2O menjadi CO2 plus H2 plus Q. Total reaksi akan terjadi bila reaksi sempurna. CH4 plus 2H2O menjadi CO2 plus 4H2. Tetapi hal ini tidak terjadi karena CO di sini cukup banyak. Sehingga saat gas keluar dari secondary reformer, 13D, CO masih tersisa walaupun jumlahnya relatif kecil. Yang perlu diperhatikan adalah variabel reaksi di primary reformer 101B. Teman-teman, perkenalkan, ini adalah 101 BJT. Mungkin bentuknya cuma terlihat seperti kipas raksasa yang berisik, tapi percayalah, ini adalah paru-paru dari primary reformer. Tugasnya terdengar sederhana, menghisap, tapi yang dihisap bukan udara biasa, melainkan gas buang super panas sisa pembakaran 1000 derajat Celcius. Kenapa harus dihisap sekuat ini? Tujuannya satu, menciptakan kondisi vakum atau tekanan negatif di dalam dapur api. ID fan 101 BJT akan memegang nyala api itu agar tetap fokus memanaskan tube dan mengalir rapi menuju cerobong asap. Bayangkan jika 101 BJT ini tiba-tiba mati atau trip. Vakum akan hilang, tekanan berubah jadi positif. Api neraka di dalam sana tidak lagi terkendali. Dia akan mencari jalan keluar sendiri. Menyembur ke atas menjebol atap, atau menyambar keluar lewat lubang intip, peephole. Jadi 101 BJT bukan sekadar kipas. Dia adalah pawang yang menjinakkan api agar kita, para operator, bisa bekerja dengan aman. Hormat untuk mesin tangguh ini. Bahan baku pembuatan amonia, NH3, dan karbon dioksida, CO2, selain natural gas, CH4, dan steam, H2O, juga udara, O2. Udara yang akan dipergunakan pada secondary reformer, 103D, berasal dari 101J. Udara sebelum masuk ke secondary reformer dipanasi dahulu melalui preheat coil pada convection section di primary reformer. Flow udara ini dikontrol oleh FRC3. Gas proses yang telah bercampur dengan steam pada suhu kira-kira 8 centigrade melewati diffuser ring, masuk ke combustion zone. Udara yang telah dipanaskan dipertemukan dengan campuran gas dan steam proses melalui nozzle yang terletak di bawah diffuser ring. Hal ini akan memberikan pencampuran yang baik, sehingga terjadi pembakaran secara cepat ke seluruh permukaan katalis nikel. Karena reaksi yang terjadi di sini adalah reaksi eksotermis, maka temperatur akan naik sekitar 1000 oC. Gas proses yang keluar dari 103D disebut sintesis gas, syngas. Syngas ini terbagi menjadi dua aliran, yaitu melalui shell side 101CA dan 101CB yang bertukar panas dengan boiler feed water dari steam drum, 101F. Syngas kemudian bergabung kembali ke tube side secondary waste boiler, 102C, dan shell side diisi boiler feed water dari 101F, sehingga temperatur syngas yang keluar diharapkan 371 oC. Gas yang keluar dari secondary reformer suhunya 1000 derajat, sangat panas.
Apakah kita buang panasnya? Mubazir dong. Gas neraka ini langsung kita lewatkan ke waste heat boiler. Panasnya kita serap untuk merebus air menjadi steam, uap, bertekanan tinggi. Steam inilah yang nanti memutar turbin-turbin kompresor di seluruh pabrik. Jadi pabrik amoniak itu sebenarnya mandiri energi. Teman-teman, kita baru saja selamat melewati area paling ganas di seluruh pabrik amoniak. Kita sudah melihat bagaimana gas alam yang tenang dipaksa masuk ke dapur neraka. Primary reformer dipanaskan hingga 800 derajat, lalu dihajar lagi dengan ledakan udara di secondary reformer hingga suhunya tembus 1000 derajat Celcius. Apa hasil dari semua penyiksaan panas dan tekanan tinggi tadi? Jerih payah kita terbayar. Sekarang kita sudah memegang dua kunci utama kehidupan. Gas hidrogen H2 dari pemecahan gas alam, dan gas nitrogen N2 yang kita tangkap dari udara. Inilah bahan baku masa depan yang akan menjadi butiran, pupuk di piring makan kita nanti. Tapi, perjalanan ini belum selesai. Gas panas yang keluar dari sini ternyata membawa penumpang gelap. Selain hidrogen dan nitrogen, proses reforming tadi juga melahirkan racun mematikan bernama karbon monoksida, CO. Ingat baik-baik, CO adalah racun yang haram masuk ke area sintesa amoniak. Jika CO ini lolos, dia akan membunuh katalis di reaktor utama. Jadi sebelum gas ini kita nikahkan menjadi amoniak, kita harus mencuci dosa gas ini terlebih dahulu. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan hormat setinggi-tingginya kepada para operator reforming. Menjaga nyala api tetap stabil, memastikan ID fan 101 BJT terus menghisap vakum, dan menjaga ratusan tube agar tidak pecah adalah tugas yang mempertaruhkan nyawa setiap detiknya. Kalian adalah garda terdepan keselamatan pabrik. Lalu bagaimana cara kita membuang racun karbon monoksida tadi? Apakah dibuang begitu saja? Atau bisa kita ubah menjadi sesuatu yang berguna? Jawabannya ada di video selanjutnya. Area purifikasi and show shift converter. Jika kalian merasa video bedah, dapur neraka ini bermanfaat dan membuka wawasan baru, tolong tekan tombol like sebagai apresiasi untuk para operator Indonesia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan saat kita membahas cara membasmi racun CO minggu depan.